Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indayani, asal Bulukumba, mahasiswa Universitas Terbuka, jurusan PG PAUD. Saya mendapatkan tugas pada mata kuliah Metode Pengembangan Fisik yang dibimbing oleh Ibu Basya Arubaya, SPD, MPD. Kami mendapatkan tugas membuat video pembelajaran tentang perkembangan fisik pada anak usia dini. Selamat menyaksikan. Nah, ayah bunda, pertumbuhan fisik anak diharapkan dapat berkembang secara optimal karena akan mempengaruhi perilaku anak sehari-harinya. Akan mempengaruhi cara anak memandang dirinya sendiri dan orang lain. Seorang anak yang mempunyai kemampuan motorik yang baik akan mempunyai rasa percaya diri yang besar. Perkembangan motorik anak terbagi menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Ini adalah salah satu contoh kegiatan motorik kasar yang dapat kita lakukan di sekolah. Gerakan motorik kasar adalah kemampuan yang membutuhkan koordinasi sebagian besar bagian tubuh anak. Motorik kasar adalah gerakan fisik yang melibatkan otot-otot besar seperti otot lengan, kaki, dan juga leher. Nah, kegiatan kedua kita adalah membuat balon udara. Ada yang pernah lihat balon udara? Ada saya di TV. Di televisi, betul. Banyak. Bagaimana balon udara itu Saya di juga mana? Banyak. Balon udara itu di mana? Ada di mana? Dia di Berikutnya motorik halus. Motorik halus adalah gerakan-gerakan tubuh yang melibatkan otot-otot kecil, misalnya otot-otot jari tangan, otot muka, dan lainnya. Gerakan motorik halus, terutama yang melibatkan otot tangan dan jari, biasanya membutuhkan kecermatan tinggi, ketekunan, dan koordinasi antara mata dan otot kecil. Beberapa gerakan yang dapat dimasukkan dalam gerakan motorik halus seperti menggunting. Pada kegiatan menggunting ini dapat meningkatkan koordinasi tangan dan juga mata. Menggunting tentunya mengharuskan anak-anak menggunakan tangan dan matanya secara bersamaan. Ia harus menggunakan mata untuk melihat apa yang mereka potong, untuk memotongnya seperti yang diharapkan, misalnya pola yang sudah ada pada kertas tersebut. Selanjutnya adalah kegiatan menempel. Kegiatan menempel ini dapat meningkatkan motorik halus anak usia dini, di mana anak bisa menggunakan jari-jari tangan untuk melakukan kegiatan menempel dengan bahan-bahan yang disiapkan oleh guru, sesuai dengan kreativitas dari anak sendiri. Pada kegiatan ini, kita bisa menggunakan kertas origami sebagai medianya. Agar bahan-bahan dapat melekat, anak dapat menggunakan lem sebagai media perekatnya. Dengan dikenalkan media lem pada anak, mereka tidak akan takut menggunakan lem dan tidak akan takut tangannya menjadi kotor. Dalam merencanakan kegiatan fisik atau motorik, seorang guru membutuhkan latar belakang yang kuat untuk memilih kegiatan fisik ataupun motorik yang bermakna dan sesuai dengan anak didiknya. Guru juga perlu menentukan tingkat keberhasilan yang sesuai dengan kemampuan anak. Jika ia menentukan tingkat keberhasilan yang terlalu tinggi sehingga anak sulit mencapainya, anak akan merasa tertekan karena ia tak dapat melakukan kegiatan tersebut. Oleh sebab itu, guru perlu mempelajari tingkat kemampuan anak didiknya sehingga dapat menentukan jenis kegiatan dan ukuran keberhasilan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Gerakan motorik halus merupakan gerakan yang hanya melibatkan bagian-bagian otot kecil sebagai penggerak tubuh, seperti keterampilan menggunakan jari jemari tangan dan pergelangan tangan. Gerakan motorik halus tidak terlalu membutuhkan tenaga, tetapi gerakan ini membutuhkan koordinasi mata dan tangan yang cermat. Dalam mempelajari kemampuan motorik halus, anak belajar ketepatan koordinasi tangan dan mata. Anak belajar menggerakkan pergelangan tangan,
agar lentur, belajar berkreasi dan berimajinasi. Semakin baik gerakan motorik halus anak, ini membuat anak dapat berkreasi seperti pada kegiatan menggunting kertas dan menempel pada kegiatan ini. Beberapa prinsip perkembangan motorik halus diantaranya: 1. Perkembangan motorik bergantung pada kematangan otot dan juga syaraf. 2. Belajar keterampilan motorik tidak terjadi sebelum anak matang. 3. Perkembangan motorik mengikuti pola yang dapat diramalkan. 4. Dimungkinkan menentukan norma perkembangan motorik. 5. Tiap individu berbeda dalam kecepatan perkembangan motoriknya. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Seru tidak? Seru. Hari ini kita Dalam merencanakan kegiatan motorik, guru perlu menentukan tujuan yang akan dicapai. Guru juga perlu menentukan gerak dan keterampilan yang perlu dikuasai anak melalui pelaksanaan beberapa kegiatan pembelajaran. Selain itu, guru juga perlu menentukan apa dan bagaimana cara menilai hasil belajar anak serta melaporkan hasilnya kepada orang tua anak didik. Terus ini apa kegiatannya ini? Membuat balon udara. Betul sekali, membuat balon udara. Guru juga bertanggung jawab dalam membantu mengembangkan keterampilan motorik anak usia dini dengan cara merencanakan dan mengatur secara baik lingkungan belajar dan proses belajar anak untuk mencapai tujuan pengembangan motorik anak di PAUD. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran yang telah saya buat. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.